lagi bingung banget. Kan sekarang kita lagi berada di bulan puasa yang penuh kebaikan dan penuh berkah ya. Dimana kita tuh mengingat hal amalan-amalan yang harus dikerjain. Contohnya kayak puasa, zakat fitrah. Nah, tapi sayangnya tuh aku masih bingung zakat fitrah tuh apa dan perbedaan madhabnya tuh apa. Aku masih bingung, gimana ya teman-teman? Kamu masih bingung? Iya, aku masih bingung. Sini aku kasih tahu. Lagian aku barusan habis mempelajari tentang zakat fitrah sama perbedaan pendapatnya. Yuk ke situ yuk, nanti aku kasih tahu. Ayo. Jadi gini, zakat fitrah itu zakat yang diwajibkan atas setiap umat Islam, baik lelaki dan perempuan, yang dilakukan pada bulan Ramadan. Nah, zakat fitrah merupakan salah satu rukun Islam. Oleh karena itu, zakat fitrah hukumnya wajib bagi seluruh umat Islam. Adapun bagi umat muslim yang memenuhi syarat untuk membayar zakat fitrah ini disebut muzaki. Rasulullah mewajibkan zakat fitrah yaitu 1 sok kurma atau 1 sok gandum atas umat muslim, baik hamba sahaya maupun yang merdeka, lelaki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar. Beliau juga memerintahkan dilaksanakannya sebelum orang-orang keluar untuk sholat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya perbedaan pendapat. Nah, mengenai zakat fitrah, 4 mazhab memiliki pandangan yang sedikit berbeda, terutama soal bentuk apa yang boleh diberikan. Nah, yang pertama yaitu mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi yaitu membolehkan zakat fitrah dibayar dengan uang ataupun makanan pokok, karena yang terpenting menurut mereka adalah nilai yang diberikan tetap setara. Sementara itu, kalau mazhab Maliki itu menekankan bahwa zakat fitrah sebaiknya diberikan dalam bentuk makanan pokok saja, meskipun jenis makanannya bisa menyesuaikan dengan kebutuhan di daerah masing-masing. Nah, berbeda dengan keduanya, mazhab Syafi'i memiliki pandang yang lebih ketat, yaitu zakat fitrah yang diberikan dalam bentuk makanan pokok yang biasanya dikonsumsi masyarakat setempat, sehingga tidak dibenarkan jika dibayar dengan menggunakan uang. Dan yang terakhir, mazhab Hambali juga menetapkan bahwa zakat fitrah utamanya harus berupa makanan pokok. Namun, mereka memberikan sedikit kelonggaran apabila ada kondisi tertentu yang membuat bentuk lain itu lebih bermanfaat. Dengan memahami perbedaan ini, kita bisa lihat bahwa setiap mazhab memiliki pertimbangannya masing-masing dalam menjaga tujuan utama zakat fitrah, yaitu membantu kebutuhan orang-orang yang kurang mampu. Oh alah, begitu tak pengertian dari zakat fitrah sama perbedaan madhab-madhabnya. Oke, sekarang aku ngerti. Tapi Rim, aku masih belum paham nih tujuan zakat fitrah itu apa, sama cara membayarnya itu gimana. Bisa jelasin nggak? Kalau tujuan sama cara menghitungnya mah aku paham. Sini aku jelasin. Oke. Nah, sekarang aku bakal jelasin ke kalian apa tujuan dari zakat fitrah. Yang pertama adalah untuk mensucikan diri. Kok kayak gitu? Karena zakat fitrah itu bisa membersihkan diri kembali dari orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia yang mereka lakukan ketika bulan Ramadan, seperti bergunjing, berkata kotor, berbohong, dan lain-lain yang hal-hal buruk yang lain dapat disucikan dengan zakat fitrah, teman-teman. Jadi, dan zakat fitrah ini dilakukan di sepanjang bulan Ramadan, namun dianjurkan ketika di penghujung Ramadan. Karena apa ya? Karena itu tadi, untuk mensucikan diri kita dari perbuatan sia-sia yang kita lakukan, kayak berkata kotor dan bergunjing dan lain-lain. Yang kedua adalah sebagai pelengkap ibadah puasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu kan bulan yang penuh barokah, penuh ampun. Jadi orang-orang itu berlomba-lomba untuk melakukan amalan-amalan yang bisa memenuhi ganjaran mereka untuk bulan Ramadan. Jadi ya, zakat fitrah itu salah satu rukun Islam yang dimana sebagai pelengkap dari amalan puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, sebagai
bentuk kepedulian kepada 8 golongan penerima zakat. Zakat fitrah itu diperuntukkan kepada 8 golongan penerima zakat. Seperti diantaranya adalah fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikob atau hamba sahaya, gorimin, fisabilillah, dan ibnu sabil atau mufasir. Dengan membayar zakat fitrah, Anda membagi rezeki yang diperoleh dengan yang membutuhkan dan memiliki hak terhadap rezeki tersebut. Oleh karena itu, fakir miskin dapat menjalani Idul Fitri dan merayakan Idul Fitri sebagai hari kebahagiaan. Bagaimana cara membayar zakat fitrah? Hal lain yang perlu dipahami dalam membayar zakat adalah waktu yang tepat untuk membayarnya. Pada dasarnya, ada beberapa waktu membayar zakat berdasarkan hukumnya. Yang pertama adalah waktu wajib, yaitu saat matahari terbenam di hari terakhir Ramadan menuju Idul Fitri. Yang kedua adalah waktu sunnah, yaitu saat sholat subuh hingga sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan. Yang ketiga adalah waktu yang hukumnya mubah, yaitu dari hari pertama Ramadan hingga hari terakhir Ramadan. Yang keempat adalah waktu makruh, yaitu setelah sholat Idul Fitri hingga sebelum matahari terbenam di hari Idul Fitri. Dan yang terakhir, yang kelima adalah waktu haram, yaitu setelah matahari terbenam pada hari Idul Fitri. Oh, jadi gitu tujuannya zakat sama cara membayarnya. Tapi kamu tahu nggak sih cara perhitungan sama syarat-syarat zakat fitrahnya itu apa aja? Aku masih belum paham sih, tapi kayak saya udah paham. Tapi anaknya lagi di sana. Ayo kita samperin yuk. Ayo, yuk. Oke, aku di sini akan jelasin tentang syarat dan cara perhitungan zakat fitrah. Syarat zakat fitrah. Syarat zakat fitrah itu yang pertama adalah beragama Islam. Zakat fitrah hanya diwajibkan kepada umat muslim. Yang kedua, hidup pada saat terbenam matahari malam Idul Fitri. Siapapun yang masih hidup saat maghrib terakhir Ramadan wajib membayar zakat, termasuk bayi yang baru lahir sebelum maghrib dan orang yang meninggal setelah maghrib. Yang ketiga, memiliki kelebihan harta untuk kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan makan sehari-hari untuk diri sendiri dan keluarga pada hari raya dan malamnya. Nah, yang selanjutnya adalah cara perhitungan zakat fitrah. Yang pertama, jika dibayar dengan beras atau makanan pokok. Contoh, jumlah orang dikali 2,5 kg beras. Contohnya itu keluarga 5 orang. Nah, 5 dikali 2,5 kg sama dengan 12,5 kg beras. Yang kedua, jika dibayar dengan uang. Contohnya itu jumlah orang dikali harga 2,5 kg beras. Misalnya, harga beras 1 kilo 12.000. Berarti 2,5 kg dikali 12.000 sama dengan 30.000 per orang. Jika keluarga 5 orang, maka 5 dikali 30.000 sama dengan 150.000.